habibihi. Ini masih asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Dan kekasihnya Rasulullah adalah Habib, kekasihnya Allah, wa khalil, dan juga khalilnya Allah, ya. Jadi dapat julukan dua. Kalau Sayyidina Ibrahim alaihissalam adalah khalil Allah, ya. Sayyidina Rasulullah SAW juga selain beliau itu Habibullah juga mendapat gelar Khalilullah juga, ya. Sehingga kedudukan beliau lebih tinggi daripada Sayyidina Ibrahim. Alladhi habbahullah ta'ala wa ja'alahu khalilan. Apa maksud daripada Habib? Habib itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dijadikan oleh Allah khalil. Khalil ya teman dekat, itu khalil. Itu yang disebut dengan Habib, ya. Jadi orang yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi gelar Habib untuk Rasulullah itu ada anugerah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah, sehingga para keturunan Rasulullah pun mereka digelar dengan Habib, ya. Habib. Jadi Habib itu adalah satu gelar, yang ditujukan kepada para keturunan Rasulullah, karena mengambil julukan dari datuknya. Dari datuknya. Jadi memang aslinya para keturunan Rasulullah itu dzurriyyahnya Rasul, ya. Aslinya memang secara umum seluruh dunia ini mereka itu dipanggil dengan Sayyid ataupun Syarif. Sayyid ataupun Syarif, ya. Adapun gelar Habib ini dipakai oleh para orang-orang Yaman, ya. Orang Yaman yang memulakan pertama kali. Bukan berarti gelar Habib itu bukan dari keturunan Rasulullah, karena ada beberapa orang yang ngomong bahwasanya gelar untuk keturunan Rasulullah itu adalah Sayyid atau Syarif. Kalau Habib itu bukan. Justru Habib itu adalah gelar untuk keturunan Rasulullah yang dipakai oleh kalangan para sadah Bani Alawi yang dari Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Husain itu memakai Habib, yang dimulai dari Yaman, keturunan dari Sayyidina Muhajir ilallah, sampai sekarang mereka memakai gelar Habib, orang yang dicintai. Ya, mereka memang layak menyandang gelar tersebut karena memang mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahbubin, mereka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mendapatkan inayah khusus dari Allah Subhanahu wa taala, itu para ahli bait Nabi, para ahli bait, terutama para zuriyah Nabi. Oleh karena itu Sayyidina Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dalam sebuah makalahnya mengatakan ini bentuk mahabbah beliau kepada ahli bait Nabi, ya. Walaupun beliau juga dari kalangan ahli bait dari Sayyidina Hasan, tapi beliau sangat mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau karena saking cintanya, mahabbahnya kepada ahli bait Nabi, beliau Syekh Ahmad Tijani mengucapkan dalam sebuah makalahnya, ahli bait Nabi yaslukun maslak ahli Badar, haitsu qala lahumullah if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Para ahli bait Nabi itu mereka itu menelusuri jalan seperti jalannya para ahli Badar. Bagaimana para ahli Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada mereka, para ahli Badar itu, lakukan semau kalian, apa yang mau kalian lakukan silakan, karena aku telah mengampuni kalian. Sudah dijamin oleh Allah. Ahli Badar itu sudah dijamin oleh Allah. Jadi apapun yang mereka lakukan tidak akan berpengaruh sedikit pun. Mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ahli bait Nabi. Ahli apapun yang mereka lakukan tidak akan mempengaruhi bagi diri mereka, karena mereka sudah mendapat inayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan jaminan khusus. Kalau Rasulullah tidak rela, tidak ridho umatnya masuk ke dalam neraka seorang pun, bagaimana dengan keturunannya? Itu dari segi akal saja sebenarnya. Jadi karena memang kenapa Rasulullah kok tidak memikirkan keturunannya, keluarganya? Karena memang sudah
keturunan Rasulullah, keluarganya tidak perlu dipikirkan lagi Rasul, karena memang sudah dijamin khusus oleh Allah. Sehingga yang sering dipikirkan oleh Rasulullah ada ummati, ummati, bagaimana dengan umatku? Karena belum ada jaminan khusus untuk umatnya ini. Nah, sehingga itu yang beliau khawatirkan. Dikhawatirkan Rasulullah, khawatir ada salah satu umatnya masuk ke dalam neraka. Ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Ini yang dikhawatirkan. Adapun keluarganya, ahli baitnya, keturunannya sudah tidak perlu dipikirkan Rasul, karena sudah dapat jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Ahmad Tijani mengatakan hal itu karena memang ahli bait Nabi itu sudah mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, mereka adalah orang-orang yang sangat dan paling takut kepada Allah. Tidak ada di antara mereka pun yang merasa aman dari murka Allah. Tidak ada. Para ahli bait Nabi justru mereka adalah orang-orang yang paling dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara mereka yang merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Begitu seperti halnya para nabi. Para rasul kan mereka sudah dapat jaminan. Para nabi maksum, para rasul maksum, dijaga dari melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan. Meskipun begitu mereka tidak sampai lalai dari Allah. Mereka orang yang paling ingat kepada Allah, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedudukan mereka yang tinggi, justru mereka tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seputar gelar Habib. Gelar Habib itu adalah gelarnya untuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruya annahu sa'idal mimbar. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah naik ke mimbar. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di bawahnya itu. Yauman, suatu hari, mutabasyiran, dalam keadaan bergembira, wa farahan, dan senang. Mutabasyiran, dalam keadaan memperoleh kabar gembira, farahan dan senang. Faqala, seraya bersabda, ketika naik mimbar bersabda di hadapan para sahabatnya, innallaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagai teman dekatnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Sayyidina Ibrahim khalilnya. Artinya, ketika Rasulullah mengatakan ucapan ini di hadapan para sahabatnya, Rasulullah sudah menduduki makomnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Menduduki makomnya Sayyidina Ibrahim. Sudah diberikan oleh Allah SWT pangkat khalil. Fa'ana Habibullah wa ana Khalilullah. Dan aku adalah Habibullah dan aku juga Khalilullah. Di samping Khalilullah juga beliau adalah Habib, kekasih Allah dan teman dekatnya Allah SWT. Sayyidina Ibrahim alaihissalam diberi oleh Allah SWT pangkat khalil karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau lebih mengutamakan Allah daripada urusan dunia. Ini diantara sebab Sayyidina Ibrahim menduduki pangkat Khalilullah dalam sebuah makalah yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Sidat Yaumil Mi'ad, yang disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Nasal Ibad kan ada disebut. Sayyidina Ibrahim pernah ditanya kenapa kok Allah menjadikannya khalilnya. Nah, di antaranya Sayyidina Ibrahim beliau itu lebih mendahulukan perintah Allah daripada urusan lainnya. Daripada urusan dunia. Kedua beliau itu tidak pernah makan sendiri. Selalu makan berjamaah. Itu di antara kebiasaan beliau, sehingga ini yang menjadikan beliau itu dijadikan khalilullah. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau itu kalau tidak ada teman makan, nyari teman sampai berjalan bermil-mil supaya ada teman yang bisa diajak makan. Tidak mau makan sendiri. Nah, ini diantara mujahadahnya sehingga beliau dijadikan khalilullah.